بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى berfirman: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yakni diciptakan semuanya itu untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Surah An-Najmi ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Surah Al-Kahfi ayat 49. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kamu semua orang-orang yang mengenali kitabnya dan mengikuti para walinya, sehingga menempatkan kami dan kamu di tempat yang penuh dengan anugerahnya. Sesungguhnya Dia Maha terpuji dan Maha mulia. Orang bijak berkata, hari-hari adalah anak panah dan manusia adalah sasarannya. Setiap hari masa menembakmu dengan anak panahnya dan membinasakanmu dengan malam dan hari-harinya hingga menenggelamkan seluruh bahagian tubuhmu. Bagaimana engkau boleh selamat sementara kepedihan menimpamu dan malam begitu cepat meninggalkan badanmu, atau hari-hari menyingkap kekurangan yang ada padamu. Setiap hari enggan datang kepadamu dan terasa berat berlalunya waktu darimu. Akan tetapi, aturan Allah Subhanahu wa taala berada di atas aturan-aturan yang lain. Dengan melupakan tipu daya dunia, akan diperoleh kelazatannya. Seperti juga abu yang pahit, jika orang bijak dapat mengolahnya, ia dapat menyedarkan seseorang akan aibnya dengan perbuatan-perbuatan lahiriah. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada apa yang diketahui oleh orang yang sedar. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Tunjukkanlah kami pada kebenaran. Orang bijak yang lain menyifatkan dunia dan kadar kekekalannya. Ia berkata, dunia adalah waktumu yang ketika itu penghabisanmu tidak kembali lagi kepadamu. Sebab apa yang telah berlaku tidak dapat engkau raih kembali, dan apa yang belum datang tidak engkau ketahui. Masa adalah hari mendatang yang malamnya engkau ratapi, waktu-waktunya engkau lalui. Kejadian-kejadiannya menimpa manusia kepada perubahan dan kekurangan. Masa tunduk pada jamaah yang bercerai-berai. Berlakunya persatuan, perolehan negeri-negeri. Angan-angan itu panjang dan umur itu pendek. Kepada Allah Subhanahu wa taala kembali segala urusan. Khalifah Umar Ibni Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu berkhutbah, wahai manusia, kamu diciptakan untuk satu perkara. Jika kamu mempercayainya, kamu bodoh. Jika kamu mendustakannya, kamu binasa. Kamu tidak diciptakan untuk hidup abadi, melainkan berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Wahai para hamba Allah, di negeri kamu tersedak kerana makanan dan minuman. Suatu kenikmatan tidak benar-benar membahagiakan kamu kecuali dengan meninggalkannya. Sedarilah ketika kamu kembali dan kekal di situ. Kemudian ia menangis, lalu tubuhnya jatuh ke lantai. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata dalam khutbahnya, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Jika kamu ingin memperbaharuinya, perumpamaan kamu adalah seperti suatu kaum yang sedang berada dalam perjalanan. Mereka menempuh suatu jalan dan seakan-akan telah melampauinya. Betapa banyak orang berharap melalui satu jalan sehingga sampai tujuan. Betapa banyak pemilik keduniaan yang mahu kekal sehingga meninggalkannya. Oleh kerana itu, janganlah risau akan kesempatan dan kesusahannya, kerana ia akan ditinggalkan. Janganlah senang akan perhiasan dan kenikmatannya, kerana ia akan hilang. Aku hairan kepada pencari keduniaan, padahal kematian mengintainya, dan kepada orang yang lalai, padahal ia bukan yang dilalaikan.
Muhammad ibnu Husain yang dikenali sebagai ahli keutamaan, orang berilmu, ahli ma'rifat dan sopan, berkata Allah Azza wa Jalla telah membebaskan dunia. Dia tidak meredainya bagi para walinya. Di sisinya ia hina dina. Rasulullah SAW menghindarinya dan mengingatkan para sahabat akan fitnahnya. Makanlah makanan sekadar dapat menghilangkan lapar. Pandanglah dunia sebagai sesuatu yang fana. Dan pandanglah akhirat sebagai sesuatu yang kekal. Berbekallah dengan dunia seperti bekal pengembara. Robohkanlah dunia dan makmurkanlah dengannya akhirat. Mereka memandang akhirat dengan kalbu. Hingga tahulah bahawa mereka akan memandang dengan kalbu. Ketika mereka memandang akhirat dengan kalbu. Hingga tahulah bahawa mereka akan memandang dengan kalbu ketika tahu akan berangkat menujunya dengan badan mereka. Mereka bersusah-susah sekejap tetapi bersenang-senang selamanya. Semua itu kerana taufik dari Tuhan mereka. Kemudian kata musannif, keutamaan qanna'ah. Okey, kita sambung lagi rancangan kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub oleh Maulana Mursyid Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan kita sedang berbincang yang kita sebutkan tadi ya, dunia dan kecelaannya. Dunia dengan makna yang kita kat, iaitu sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah, dan kecelaannya artinya fitnah yang akan bermunculan daripadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita ya, memberi ilmu kepada kita untuk melalui kehidupan ya, yang tidak kita terlibat dengan dunia. Moga-moga tidak menjadi keduniaan. Itu saja ya. Dan kita telah pun membaca banyak daripada hadis, daripada para tabi'in, termasuk nasihat musannif sendiri ya, tentang bahayanya keduniaan itu, tentang bahayanya, tentang fitnahnya, tentang musibahnya keduniaan itu. Mudah-mudahan kita terpelihara dan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sambung malam ini, kata musannif rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah jualah yang memiliki. Nah, ini tentang rohaniah kita. Dalam pada kita mencari keperluan untuk hidup, rohaniah kita itu perlu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa usuluddinnya dipanggil bahasa fiqhnya dipanggil niat, dan bahasa tasawufnya dipanggil rasa. Ya, kita perlu ada tasdik atau niat atau rasa. Nah, itu gambaran terikatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas. Ya, ini fakta yang sangat jelas. Nah, kau mau buat apa asal saja halal, silakan. Tetapi dalam keadaan hatimu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Nah, ini akan membawa kita kepada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apa saja yang kita dapat daripada pencarian kita akan menghubungkan juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian katanya, yakni diciptakan semuanya itu untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat ya. Diciptakan semuanya itu apa? Kepayahan ya. Diciptakan semuanya itu kepayahan ya, kepayahan untuk mendapatkan keperluan itu, ini dan sebagainya, untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan. Jadi kepayahan itu ada kalanya menjadi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat ya, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dan ada kalanya kepayahan itu sendiri ya, untuk Allah Subhanahu wa taala membalas kepada orang yang berbuat baik ya, dengan kebaikan-kebaikan yang akan diperolehinya. Nah, ini maksud surah An-Najmi ayat 31. Nah, paling penting ada tiga hal di situ. Pertama, tentang terikatnya rohaniah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti mana kita sebutkan tadi, pekerjaan apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita buat ya, dalam keadaan kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyelamatkan ya. Inilah yang akan menyelamat. Poin yang keduanya adalah Allah menjadikan kepayahan
Dan kepayahan itu bertujuan membalas. Sebab itu kita lihat ya, kadang-kadang begitu payah kita mendapat rezeki. Kenapa? Kerana kesalahan-kesalahan kita, kerana dosa-dosa. Kan? Nah, sisi lain ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka baik. Mereka menjaga diri mereka daripada berdosa, ya kan? Dan Allah membalas kebaikan mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Dan kitab-kitab amal. Kitab-kitab amal artinya catatan amal. Kitab-kitab maksudnya catatan. Juga tetap akan dibentangkan. Nah, di akhirat nanti catatan amal kita akan dibentangkan. Apa saja yang kita lakukan, baik atau buruk, ya kan, akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu. Engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalam. Orang-orang yang berdosa takut dia, bimbang dia, kecut dia, gemetar dia dengan apa yang tersurat, tertulis di dalam catatan amal. Nah, ayat ini mengingatkan kita kepada apa? Hati-hatilah. Karena setiap perkara akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara. Sehingga dikatakan tidak ada yang terkecuali. Perkara itu baik atau perkara itu buruk. Semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Ini mafhum surah Al-Kahfi ayat 49. Nah, jadi jika kita gabungkan dua ayat, surah An-Najmi 31, Al-Kahfi 49. Nah, di sana menunjukkan kepada kita satu tertib, ya, satu struktur berkaitan dengan rohaniah kita bagaimana, jasmaniah kita bagaimana dalam berhadapan dengan soal rezeki. Dalam berhadapan dengan soal bukan rezeki saja, dalam berhadapan dengan dunia supaya tidak menjadi keduniaan. Ya. Dalam berhadapan dengan dunia supaya tidak menjadi keduniaan. Sebaliknya, menjadi jambatan, menjadi penghubung, ya, di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi betapa banyaknya amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita ini sewajarnya menghubungkan kita dengan Allah, ya, bukan bahkan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Nah, itu. Kemudian kata musannif, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kami dan kamu, ini doanya musannif kita Maulana Mursyid Abu Hamid Ghazali rahimahullah ta'ala, katanya, semoga Allah menjadikan kami dan kamu, semua orang-orang yang mengenali kitabnya, ya, menjadikan kita orang yang mengenali kitabnya, yakni Al-Quran, kitabnya ayat Al-Quran, dan mengikuti para walinya, mengikuti para walinya. Nah, walinya dengan makna orang-orang yang sempurna hubungan dengannya. Sehingga menempatkan kami dan kamu di tempat yang penuh dengan anugerahnya. Sehingga Allah SWT menempatkan kita di tempat yang penuh dengan anugerahnya. Ya. Kenapa? Karena layak untuk menerima anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun orang yang menerima anugerah Allah Subhanahu Wa Taala secara umum itu disebut wali, kan? Disebut wali. Sesungguhnya dia maha terpuji dan maha mulia. Sesungguhnya dia, ay Allah Subhanahu Wa Taala, maha terpuji dan maha mulia. Orang bijak berkata, hari-hari adalah anak panah. Orang bijak berkata, ini kita mengambil perkataan orang bijaksana. Tidak dinyatakan kepada kita siap. Nah, apa katanya? Hari-hari adalah anak panah. Hari-hari merujuk kepada makna hari per hari. Ya kan? Hari per hari itu adalah anak panah. Dan manusia adalah sasaran. Manusia, bukan manusia saja ya, kerana ini dituturkan kepada manusia. Kalau dituturkan kepada seluruh makhluk, nah seluruh makhluk itu adalah sasarannya. Hari-hari itu umpama anak panah. Manusia, jin, dan segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bergerak di atas muka bumi ini adalah sasaran. Setiap hari masa menembakmu. Setiap hari masa menembakmu dengan anak panahnya dan membinasakanmu dan membinasakanmu. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya sekiranya kita tidak berhati-hati, nah kita akan terbinasa dengan hari-hari itu, kan? Masya-Allah, tabarak. Betul. Dengan malam dan hari-harinya. Katanya anak panahnya dan membinasakanmu, anak panah itu akan membinasakan kita dengan malam dan hari-harinya, malam dan siangnya, ya. Malam dan siangnya akan membinasakan kita hingga menenggelamkan seluruh tubuhmu, hingga menenggelamkan, itu majas kepada binasa, ya. Majas kepada lemas, majas kepada
Nah, tenggelam, tenggelam ya. Hingga menenggelamkan seluruh bahagian tubuh Allah, Masya Allah. Anak panahnya siang dan malam, objeknya, sasarannya adalah kita. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, siang pun kita rusak, malam pun kita rusak. Ya kan? Siang kita binasa, malam pun kita binasa. Masya Allah. Betapa penting kita berhati-hati supaya tidak menjadi keduniaan. Itu istilah di teks kita. Tidak menjurus, tidak cenderung kepada keduniaan dengan makna sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Hari-harinya dan malam dengan malam dan hari-harinya, hari-harinya itu siangnya, malam dan siangnya begitu. Hingga menenggelamkan seluruh tubuh sehingga menyebabkan kita tenggelam dan binasa dengan keduniaan itu. Allah Masya Allah. Bagaimana engkau boleh selamat sementara kepedihan menimpamu dan malam begitu cepat meninggalkan badanmu? Ya. Bagaimana engkau boleh selamat sementara kepedihan menimpamu? Kepedihan, ai kepayahan. Nah, itu istilah kita tadi kan. Kepedihan, ai kepayahan menimpamu dan malam begitu cepat meninggalkanmu. Malam sebagai apa ya? Malam sebagai waktu rehat, waktu istirahat. Ya. Malam sebagai waktu istirahat meninggalkanmu. Nah, belum sempat kita cukup rehat, habis sudah malam, bangun lagi siang kerja lagi, kan cari dunia lagi. Nah, begitu. Atau hari-hari menyingkap kekurangan yang ada padamu. Nah, ataupun hari-hari berarti siang ya. Hari-hari di siangnya menyingkap kekurangan yang ada padamu. Nah, datang siang kita kalang kabut mencari sesuatu yang kita rasa kurang, kan? Sesuatu yang kita rasa kekurangan padanya. Itu datang siang. Kalang kabut kita itu, kalang kabut kita ini, Masya Allah. Ya kan? Kejar itu, kejar ini pada siangnya. Malam rehat, belum sempat rehat. Kerehatan itu belum sempurna, bangun lagi, kejar lagi, cari lagi. Nah, itulah keadaannya kita. Setiap hari enggan datang kepadamu dan terasa berat berlalunya waktu darimu. Bahkan setiap hari enggan datang kepadamu. Apa maksud enggan datang kepadamu? Nah, itu namanya kesenangan yang kita cari, ya kan? Kesenangan yang kita kelang kabut cari, kejar dan sebagainya. Dia seperti enggan datang kepada kita. Dan terasa berat berlalunya waktu darimu, ya kan? Dan waktu itu kita rasakan berat, payah saja, ya. Malam ke siang cepat saja, tapi siang mau malam, nah, rasa berat, ya. Karena beratnya kepayahan yang dihadapi, yang kita hadapi apabila kita cenderung kepada keduniaan. Nah, itu Allah, Masya Allah. Akan tetapi katanya aturan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas aturan-aturan yang lain. Nah, ini peringatan Allah yang mengaturkan, bukan kita yang mengaturkan. Ya, bagaimana mahu kita belum tentu kita dapat. Ya, kan? Bagaimana kehendak Allah, nah itu yang pasti kan. Kita jaga saja kambing kita. Nah, 2 ekor sudah orang curi. Ya. Bukan kita tidak jaga kan Mizi? Kita jaga siang, kita jaga malam, kita jaga. Nah, kita time mengaji saja kita tidak jaga. Nah, orang curi time mengaji, mau buat macam mana? Ya. Kali ini kita letak bom pula. Masuk saja kena bom. Allah la haula wa la quwata illa billah. Nah, itu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya, dengan melupakan tipu daya dunia, akan diperoleh kelazatan. Masya Allah. Ya. Nah, kalau kita mau kelazatan, lazatnya hidup berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lazat ini adalah istilah ya. Hakikatnya adalah kedamaian, kebahagiaan, ketenangan. Nah, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Quran. Ala tatma'innal qulub illa dzikrillah. Tidak ada yang menenangkan hati, itu membahagiakan, mendamaikan. Jadi dihimpunkan dalam perkataan lazat, ya. Dihimpunkan dalam perkataan lazat ataupun kelazatan karena ia melibatkan perasaan, ia melibatkan rasa. Jadi kalau kita mahu pada kelazatan ataupun yang kita sebut pemaknaannya tadi, tenang, damai dan sebagainya, maka kita perlu melupakan budaya dunia. Atau dalam arti kata yang lain, kita perlu melupakan keduniaan. Ya. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bermaksud kau buat apapun kerana ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jaga kambing lillahi rabbil alamin. Gitu, ya kan? Bekerja nantinya lillahi rabbil alamin. Apapun lillahi rabbil alamin. Nah, perlu kalau kita sebut dalam konteks amalannya, perlu diletakkan niat itu betul ya. Kalau dalam konteks pegangannya perlu diletakkan tasdik itu betul. Betul. Kalau dalam konteks perasaannya, rasa itu perlu diletakkan dengan betul ya. Seperti juga abu katanya. Seperti juga abu. Abu kita panggil habu. Abu itu nama orang. Kita panggil habu kan? Kayu bakar hingga menjadi abu.
Abu juga kan? Itulah abu. Seperti juga abu yang pahit katanya. Ya. Abu yang pahit. Walaupun tidak pernah merasa abu itu pahit. Tak manis. Ya. Tapi dalam perkataan musannif ini adalah majas. Kan? Seperti juga abu yang pahit. Abu, kayu bakar sampai menjadi abu. Ya kan? Nah, jika orang bijak dapat mengolahnya. Kalau orang bijak, dia dapat mengolah abu itu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan? Sekalipun dia abu sudah. Faham tak? Bukan abu gracia yang orang buat joran mancing itu. Ada, ya betul lah. Ini betul ya. Ada orang yang mengolah abu itu untuk dijadikan apa ya? Pernah balik dengar dulu. Gosok gigi. Di India khususnya. Kan? Abu itu diolah untuk dijadikan sebagai alat untuk membersihkan gigi. Di India. Betul? Itu betul. Macam-macam lah. Jadi musannif menyandarkan majas ini kepada abu. Jika orang bijak dapat mengolahnya. Ia dapat menyedarkan seseorang akan aibnya. Sama saja. Sama saja dengan kehidupan ini. Sama saja dengan kehidupan yang kita lalui. Ia dapat menyedarkan seseorang akan aibnya. Ya. Jadi dhabit ia kehidupan yang dilalui atau kehidupan yang kita lalui. Nah, sebagai orang bijak ya, tadi disebut jika orang bijak dapat mengolahnya. Nah, sama saja. Orang yang bijak dapat mengolah kehidupan yang dilalui, ya, dapat mengolah kehidupan yang dilalui supaya menyedarkan, agar menyedarkan diri seseorang, akan menyedarkannya akan aibnya, ya, dengan perbuatan-perbuatan lahiriahnya. Jadi maksudnya orang yang bijak akan menjadikan kehidupan ataupun kepayahan dalam menjalani kehidupan sebagai ilmu, akan mengolah apa yang dilalui dalam kehidupan, sama ada kepayahan atau apa, ya, sebagai ilmu yang menyedarkan, ilmu yang membawa kepada sedar diri. Nah, kita tulis begitu saja istilah kita. Sebagai mengolah menjadi ilmu yang membawanya kepada kesedaran diri. Nah, sebab di sini perkataan aibnya dengan perbuatan-perbuatan lahiriahnya arti zahirnya, jasmaniahnya. Jadi menyedarkan dia. Tapi kadang-kadang kita pun, ialah, kita ini kadang-kadang bijak, kadang-kadang tidak bijak. Kan? Kerana bijak itu tertakluk kepada kecerdasan. Siapa yang cerdas, maka dia mewarisi kebijakan. Siapa yang makngot, lawan cerdas itu makngot, maka dia susah untuk mewarisi kebijakan. Kan? Nah, itu saja. Jadi kita terpaksa terima. Ada orang yang cerdas, ada orang yang makngot, kan? Nah, itu kita terpaksa terimalah. Mau buat macam mana? Dia tertakluk kepada bagaimana kita melalui proses kematangan, ya. Bagaimana kita melalui proses kematangan. Nah, ada orang yang umurnya sampai 20 dia tidak matang, kan? Ada orang yang umurnya 15 matang sudah dia. Nah, itu tertakluk kepada bagaimana dia melalui proses. Macam Walid ini melalui proses kematangan begitu cepat. Pertama sudah dibuang oleh keluarga, perkataan saja, kan. Pengajarannya Masya Allah sangat, kan. Keluarga buang sudah. Kemudian merantau dunia, dari berlakulah kematangan. Okey. Nah, ketika itu mana ada handphone apa, duit pun tiada, susah, ya kan? Cari sendirilah mau makan macam mana. Sekarang lambat matang, kenapa? Karena ada handphone, menghadap handphone saja, main game saja. Mau matang apa main game? Boleh matang ke main game? Tidak akan matang. Bahkan terus-terus bodoh saja. Nah, Walid jumpa sudah orang tua main game, asyik main game. Sampai isterinya datang ambil kerusi, pukul kepalanya, prom. Ada sudah. Dia tidak peduli kepada keperluan rumah kah, apakah, dia kira main game saja. Duduk kedai kopi main game. Sampai isterinya datang, bawa kerusi pun kedai punya. Pukul. Masya Allah. Jadi itulah. Kalau begitu keadaannya bukan menambah kebijaksanaan, menambah kebodohan, kan? Itu saja. Dan logiknya, boleh rasa kajian ada kajian. Kan? Saya boleh bercakap bukan berdasarkan kepada kajian. Ya. Mau cakap saja. Logiknya. Orang yang terlibat dengan game-game itu bodoh sebenarnya. Pertama, bodoh kait masa. Kalau dia buang masa saja, bukan dia dapat apa. Kan? Itu sudah tentu. Nombor 2, lalai. Kerana dia asyik begitu-begitu pun lalai dia. Urusannya dengan Allah dan nah, lebih parah lagi nanti dia membesarkan game itu daripada urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tinggal-tinggallah siapa-siapa yang terlibat itu. Aku tidak bilang kau miji, kau senyum-senyum saja. Ya. Aku bilang siapa-siapa yang terlibat itu tinggal-tinggallah. Ya. Tidak ada manfaat apapun. Itu ada yang menjerit-jerit sorang-sorang, marah-marah, mengamuk-ngamuk sorang-sorang pun ada. Nah, itulah. Jadi jika kita orang yang bijak, keadaan yang kita lalui itu akan mengolah sehingga kita sampai kepada melihat aib kita sendiri atau sampai kepada sedar diri. Itulah maksud musannif. Tapi kalau kita
bukan jenis orang bijaksana, bukan jenis orang cerdas. Kita makngot saja, makngot. Makngot, pakngot. Lama sudah tidak cakap istilah itu kan, Jul kan? Dah cuti lama. Makngot saja. Mau terima satu-satu maklumat itu pun payah. Apalagi mau mengolahnya. Itu kan? Nah, jadi payahlah. Mungkin payahlah kita. Kan? Nah, walaupun begitu, secara dasar, letaklah, tambatlah, ikatlah rohaniah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pasti akan membawa kita kepada sedar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jangan kita asyik dengan keduniaan itu yang nantinya membawa kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bukti semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak sedar diri. Nah, itu buktinya. Ya. Kita hilang kesedaran diri. Ya. Sehingga kita mencabuli hak-hak Allah Subhanahu wa taala sewenang-wenangnya. Ya. Kemudian kata musannif, tidak ada yang lebih menakutkan daripada apa yang diketahui oleh orang yang sedar. Masya Allah. Nah, jelas perkataannya. Tidak ada yang lebih menakutkan. Apa maksud lebih menakutkan? Mendatangkan rasa takut. Tidak ada yang mendatangkan rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang diketahui oleh orang-orang yang sedar. Nah, apa salahnya kita tambah sedar diri di situ? Kan Mizi? Jadi kita baca teksnya. Kalau kita tambah sedar diri, tidak ada yang lebih menakutkan, ditakuti, ya, daripada apa yang diketahui oleh orang-orang yang sedar diri. Nah, gitu. Nah, hanya orang yang sedar diri tahu dia takut kepada Allah macam mana, kan? Ataupun orang-orang yang sedar diri itu tahu dia ataupun dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak ada sedar diri, nah itu kita sebut kunci, ya. Sedar diri itu adalah kuncinya. Allah terima diri kita. Nah, adapun kunci kepada sedar diri itu adalah ilmu. Nah, sekira-kira apabila kita ada sedar diri, Walid cakap sudah ya, Walid hurai sudah. Sedar diri itu poinnya 2 saja, paling besar. Ingatkah? Kau ingat kali Lina? Tidak ingat. Kau makan belacan kuat. Oh. Sedar diri, ya, ada 2 poin besar. Satu, al-haq, Allah SWT, dan yang kedua makhluk. Jadi dengan sendirinya kita akan meletakkan apa yang kita belajar sudah itu hari, ya, meletakkan hak Allah Subhanahu wa taala itu sempurna selama-lamanya dan hak makhluk itu lemah selama-lamanya. Nah, ini dasar kepada sedar diri. Jadi makhluk lemah selama-lamanya, okey? Selama-lamanya, dan al-haq Allah SWT itu sempurna selamanya. Itu kita letakkan. Nah, itulah sedar diri, dasar kepada sedar diri. Okey. Jadi katanya tidak ada yang lebih menakutkan daripada apa yang diketahui oleh orang yang sedar. Nah, kita tambah saja sedar diri. Nah, orang yang sedar diri, nah dia tahu apa yang dia takut, ya. Bahkan yang paling dia takut adalah syirik, ya kan? Kita letakkan. Apa yang ditakuti oleh orang yang sedar diri? Pertama adalah syirik. Yang kedua adalah nifak. Ya, sisi lain mungkin boleh disebut pertama batal iman, kedua batal Islam. Jadi kita sebut dari sisi tasawuf ini, ya, dari sisi kerohanian. Jadi dia takut, apa yang ditakuti, yang dia takuti adalah syirik. Yang terbesar adalah syirik. Nombor 1. Nombor 2 adalah nifak. Itu yang ditakut. Ya kan? Nah, kalau ada syirik, kita belajar sudah. Kalau ada syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, ya, kita, amalan kita dan sebagainya di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kita. Itu juga di hari akhirat kelak, ya kan? Nah, itu kita sebut dalilnya surah Al-Kahfi 110 An-Nisa 48. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian kata musannif, ya Allah, tunjukkanlah kami pada kebenaran. Itu doanya. Ya, mudah-mudahan Allah tunjukkan kita kepada kebenaran. Betapa kebatilan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Dan kebatilan itu terhimpun di dalam keduniaan. Nah, itu yang kita perlu kepada kesedaran. Kebatilan itu terhimpun di dalam keduniaan. Nah, kalau dipikirkan, macam mana kebatilan itu terhimpun dalam keduniaan? Syirik. Sebagai contoh, ya kan? Kita yang mendatangkan rezeki bukan Allah. Nah, itu syirik. Kita syirik antara Allah dengan diri kita, kan? La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian kata musannif, orang bijak yang lain. Nah, ada lagi orang bijak yang lain. Selalunya perkataan orang bijak dalam teks Arab disebut hukama, ya. Dalam teks Arab disebut qalal hukama, katanya, ya. Nah, itu berarti berkata orang bijak. Apa katanya? Mereka menyifatkan dunia dan kadar kekekalannya. Menyifatkan dunia dan kadar kekekalannya. Ia berkata, dunia adalah waktumu. Dunia adalah waktumu yang ketika itu penghabisanmu tidak kembali lagi kepadamu. Ataupun dalam arti kata yang lain, dunia sama saja dengan waktu. Dunia seiring masa, seiring waktu. Ya,
Nah, kalau masa itu habis, dia tidak datang lagi. Maka demikian jugalah. Keduniaan itu, bila habis, dia tidak datang lagi. Ya, digandingkan, ya, diumpamakan. Nah, kerana itu, jangan kita terlibat dengan keduniaan. Kerugiannya seperti kita rugi dengan masa. Nah, adapun tentang masa itu, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, ya, melalui Al-Quran surah Al-Asr. Nah, itulah bunyinya, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, ya kan? Jadi dunia digandingkan ataupun disifatkan, ya, sebagai seumpama masa juga. Kalau habis tidak kembali lagi. Sebab apa yang telah berlaku tidak dapat engkau raih kembali. Sebab apa yang berlalu, bukan berlaku, ya. Apa yang telah berlalu tidak dapat engkau raih kembali. Nah, kerana itu dunia digabungkan ataupun dikaitkan dengan masa. Apa yang lalu kita tidak dapat raih kembali. Betul tak? Sekarang Walid 54. Yang telah berlalu, masa-masa yang telah berlalu, lara itu, lara ini, macam itu, macam ini. Nah, tidak boleh lagi meraih. Mau buat macam mana? Berlalu sudah. Kan? Mau buat macam mana? Mau tidak boleh. Demam, asyik demam saja. Nah, sekarang sekejap demam, sekejap demam, sekejap demam. Ini tanda-tanda mau mati sudah, tahukah? Mau buat macam mana? Mati pun matilah. Nah, katanya sebab apa yang telah berlalu tidak dapat engkau raih kembali, dan apa yang belum datang tidak engkau ketahui. Sedangkan yang belum kita dapat, kita pun tidak tahu, ya. Apa yang belum datang itu kita tidak tahu. Dan yang telah berlalu, nah, tidak akan kembali lagi sudah. Masya-Allah, tabarakallah. Ini pelajaran besar bagi Walid. Yang lepas itu, yang lalu, yang berlalu, yang lepas. Limpas, kata orang Sabah. Nah, kau tidak boleh buat apa lagi sudah, kan, Mizi? Rantau patah kaki, dia boleh patah balik kan supaya kakinya tidak patah sudah. Itu pun nasib baik dia patah satu saja. Kalau patah dari bawah sampai atas, kau mau buat macam mana rantau? Tidak boleh patah balik sudah, kan? Nah, itu pun menyesal silap. Nah, begitulah, ya. Apabila kita terlibat dengan keduniaan, nah, di sana berlaku kesalahan-kesalahan. Atau lebih tepat dalam bahasa kerohanian, kita katakan buruk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berlalu seiring masa, kita buruk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 53 tahun, 54 tahun. Baru bulan ini saja jadi bagus sikit sebab jumpa kitab-kitab mengaji ini. Nah, yang berlalu itu kau mau buat macam mana? Mizi, tidak boleh buat apa lagi, kan? Ya, hanya, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ampun, buat apa? Masa adalah hari mendatang. Ya. Masa, katanya, masa adalah hari mendatang. Maksudnya dia terus ke depan. Itu masa. Masa tidak patah balik, ya. Tidak mungkin terjadi 2023 sekarang mau habis sudah akan patah balik 2022, patah balik 2020. Tidak mungkin 1445 Hijrah akan pergi kepada 1446 Hijrah, 446 kepada 47, 48, 49. Berarti itu dia pergi ke depan. Dia tidak akan patah balik. Betul? Jadi katanya masa adalah hari mendatang. Itulah maksudnya. Yang malamnya engkau ratapi. Yang malamnya engkau ratapi. Apa maksud yang malamnya engkau ratapi? Yalah, malam-malam kita macam mana esok, mana esoknya begitu, kan? Esok mau makan apa? Macam fikir. Ya. Itulah ratap. Waktu-waktunya masa terkait masa juga engkau lalui. Nah, kita lalui masa-masa itu. Siang hari, malam hari, petang, pagi, petang. Nah, itu istilah kita, kan? Nah, semuanya kita lalui dengan berbagai-bagai aktiviti lah, berbagai-bagai amalan. Kejadian-kejadiannya menimpa manusia. Kejadian-kejadian. Nah, ini berkaitan dengan apa yang akan berlaku, apa yang berlaku. Kejadian-kejadian, apa yang berlaku menimpa manusia kepada perubahan dan kekurangan. Ya. Jadi kejadian-kejadian itu menimpa manusia kepada perubahan dan kekurangan. Nah, maksudnya seperti mana yang kita sebut, ya, tadi, kalau di atas teks di atas tadi itu artinya nampak aib, ya, kan? Nampak aib diri dan sedar diri. Nah, hal yang sama disebutkan dalam teks ini pun sama juga, ya, kan? Akan menimpa manusia kepada perubahan. Kalau dia mau berubah, mungkin hari ini dia berdepan dengan sesuatu, nah, berubah dia jadi baik, kan? Nah, Walid pun sama saja. Depan dengan sesuatu, sekarang belajar jadi baik. Dulu kebunuh orang saja. Ini banyak-banyak cakap, tembak saja, pang. Nah, itu kalau lesen pistol tidak dapat lesen pistol, letak pistol. Kau mengaji, kau tidak mengaji, pang.
Allahu Akbar. Okey. Kejadian-kejadiannya menimpa manusia kepada perubahan. Ini terjemahannya salah sebenarnya. Yalah, Walid pun tidak ingat apa. Tidak ingat betul-betul ya. Kalau Walid ingat betul-betul mungkin Walid akan pindah-pindah saja. Nah, kita pakai terjemahan ini kemudian kita correction sajalah. Buat correction, buat pembetulan. Kejadian-kejadiannya menimpa kepada manusia dan mesti ada dannya, dan membawa perubahan, ya kan? Dan membawa perubahan atau kekurangan di situ ditukar dengan kebaikan. Kekurangan ditukar dengan kebaikan. Kalau teks Syekh Abdul Qadir Jalani ini banyak Walid ingat kerana berulang-ulang mengajinya jadi ingat. Okey, jadi kita baca balik ya. Kejadiannya sepanjang hidup kita itu, sepanjang masa itu yang menimpa manusia, berarti menimpa kita membawa kepada perubahan. Nah, kenapa membawa kepada perubahan? Karena sedar diri itu tadi. Ya, tadi kita bercakap tentang sedar diri kan, menyedarkan kita dan merubah kita daripada buruk kepada baik, daripada kira mau tidur saja kepada berjaga sebagainya, daripada makan yang banyak kepada kurang makan, kena kencing manis, ya kan? Daripada Walid pun kena kurang juga, minum kopi malam-malam mau kurang. Aku takut sudah. Allah, Masya Allah. Mau minum air kena perah limau selalu. Macam pakcik. Okey, jadi apa yang terjadi, kejadian-kejadian artinya apa yang terjadi, yang berlaku kepada manusia, sama ada membawa kepada perubahan atau kebaikan. Itu saja. Atau semakin buruk. Ya kan? Nah, tidak merubah atau semakin buruk. Nah itu. Itu terkait masa. Kalau kejadian-kejadian yang berlaku kepada kita ambil sebagai pelajaran dan membawa kita kepada perubahan dan kebaikan. Nah itu Masya Allah, Tabarakallah. Betul kan? Nah, sesungguhnya begitulah sunnatullah. Ya. Kadang-kadang orang cakap, terantuk baru tengadah. Tahukah peribahasa itu? Langgar kepala, pom, baru sedar. Itulah keadaan-keadaan yang mungkin terjadi. Ya. Nah, kita pun berjumpa dengan banyak orang yang macam itu. Dia berlaku satu musibah, nah kemudian dia pun sedar dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itulah maksud kejadian-kejadian. Jadi kita tidak tahulah. Kita pun kalau kita tidak betul, kalau kita salah, jangan sampai nanti berlaku satu musibah baru kita mau berubah. Betul kan? Kita berada di dalam ilmu, di dalam peringatan-peringatan, sewajarnya kita ambil peringatan. Jangan sampai ditimpa musibah baru kita mau berubah. Kemudian katanya, masa tunduk pada jamaah yang bercerai-berai. Nah, itu Walid andaikan terjemahan ini ada. Masa tunduk pada jamaah yang bercerai-berai. Walid andaikan. Maksudnya di sini adalah menyatukan orang yang bercerai-berai. Ya. Walid andaikan. Masa untuk menyatukan jamaah yang bercerai-berai. Itu contoh. Itu antara kalimat mudah untuk ditanggap ya. Masa untuk menyatukan. Jadi perkataan tunduk di situ kita aikan dengan menyatukan pada jamaah yang bercerai-berai. Kemudian katanya berlakunya persatuan. Kait langsung tadi kan, berlakunya persatuan. Jadi dengan kesedaran itu nanti kita bersatu, kita menyatu dan sebagainya. Kemudian katanya perolehan negeri-negeri. Nah, ini terkait dengan zaman terkait dengan zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka menyatukan wilayah-wilayah dengan atas nama Islam. Kerana itu 2/3 daripada dunia pernah ditakbir oleh Islam. Kemudian mereka menyatukan. Penyatuan itu disebut sebagai penyatuan negeri-negeri. Bermula daripada menyatu orang yang bercerai-berai, kesatuan persatuan. Begitulah. Kemudian katanya, angan-angan itu panjang. Betul. Angan-angan itu panjang. Walid punya angan-angan duit triliun-triliun sudah. Angan-angan lah. Ya. Walid punya angan-angan duit bertriliun-triliun sudah. Jadi masalah apa mau beli tanah 1,5 juta, tak ada masalah. Kita punya duit triliun sudah. Angan-angan. Sebab itu dikatakan angan-angan itu panjang. Sekejap saja boleh triliun-triliun. Maka kata Musannif pun sama saja. Angan-angan itu panjang. Bukan kata Musannif, Nabi pun sebut dalam hadis. Dan umur itu pendek. Masya Allah. Sedangkan umur kita pendek saja. Tapi kita punya angan-angan begitu panjang. Jadi itulah, jadi inilah, sekian tahun jadi itu, jadi ini, jadi begini, jadi itu, jadi begini. Dalam angan-angan yang begitu panjang, tidak terselip mati. Ya kan? Semua hidup segar bugar saja. Jadi begitu, jadi begini, jadi begitu, jadi hero filem Hindustan, jadi hero filem Tamil. Semua angan-angan begitu, panjang, bagus-bagus.
Nah, tidak terselit pun sepanjang angan dalam kepanjangan angan-angan itu mati. Betul? Itu contohnya. Padahal yang paling dekat dengan kita adalah mati. Masya Allah. Jadi katanya angan-angan itu panjang dan umur itu pendek. Jadi janganlah. Maksudnya berhentilah daripada angan-angan yang panjang itu. Kan? Lakukan sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Yang pasti adalah hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala perlu diperbaiki. Ya kan? Nah, itu yang pasti. Kenapa? Karena kita mau selamat di hari akhirat. Hari yang tidak ada manfaat segala anak pinak dan harta benda. Apapun. Melainkan orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera. Kemudian kata musannif kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali segala urusan. Nah, itu sebagai teks sedar diri kepada kita ya. Teks sedaran kepada kita. Ingatlah, seolah-olah ingatlah kepada Allah SWT kembali segala urusan. Nah, justru itu kita pun sama saja. Sebelum kita kembali kepada Allah, nah segala urusan kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Kau punya angan-angan mau hidup berapa tahun lagi? Nah, aku tanya angan-angan saja. 60 tahun. Nah, itu jam kau jadi nenek atas nenek, tahu tak? Ha? Sekarang 20 tahun sudah dia kan? Kau 19 sudah kan? Belum lagi. 15, 18 sudah. Oh, boleh menikah. Nah, 18 kau mau hidup 60 tahun, jadi berapa sudah tu? 78. 60, 78 tahun. Kau tahu 78 tahun macam mana? Kerepot sudah kau tahu kah? Kau kerepot saja, kerepot. Allah, Masya Allah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali segala urusan. Nah, kita kembalikan urusan itu bukan ketika kita sudah lanjut dan sebagainya. Ya. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita kembalikan sekarang. Kunci kepada urusan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sedar diri. Betapa pentingnya sedar diri. Masya Allah. Kemudian kata musannif, Khalifah Umar ibni Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu berkhutbah. Ini Khalifah Umar Abdul Aziz, Khalifah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kerajaan Abbasiyah, ya kan? Satu-satunya Khalifah Ahlussunnah selain daripada Harun Ar-Rasyid, ya kan? Umar bin Abdul Aziz. Yang lain-lainnya semua jadi Mu'tazilah dalam Abbasiyah, ya. Nah, beliau berkhutbah katanya apa? Wahai manusia, kamu diciptakan untuk satu perkara. Wahai manusia, kamu diciptakan untuk satu perkara. Nah, apa satu perkara itu? Berbeda ya. Ubudiyah. Pakai perkataan itu. Kalau kita pakai perkataan untuk mengabdikan diri, nah itu pun betul. Tetapi perlu kepada penjelasan yang panjang. Nah, kalau kita sebut ubudiyah, nah maknanya jelas sudah. Kan? Untuk terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba. Jika kamu mempercayainya, ai meyakininya. Wahai manusia, kamu diciptakan untuk satu perkara. Jika kamu mempercayainya, kamu bodoh. Jika kamu mendustakannya, kamu binasa. Tengok terus. Kamu tidak diciptakan untuk hidup abadi. Tangkap sudah. Jadi maksudnya di sini, wahai manusia, kamu diciptakan untuk satu perkara yang jika kau percaya, kau bodoh. Jika kau mendustai, kau binasa. Itu ayatnya. Ayatnya begitu. Fahamkah? Wahai manusia, kamu diciptakan untuk satu perkara, koma, dia tidak boleh titik ya. Nah, J itu huruf kecil. Jika kamu mempercayainya, kamu bodoh. Perkara itu jika kau percaya, kau bodoh. Jika kamu mendustakannya, kamu binasa. Nah, apa itu? Dunia. Nah, jadi itu bukan ubudiyah tadi ya. Nah, itu dunia namanya. Satu perkara, dunia. Perkara itu namanya dunia. Jika kamu mempercayainya, kamu bodoh. Mempercayai, meyakini dan sebagainya di situ. Nah, kita bodoh. Kemudian, jika kamu mendustakannya, sekiranya kita mendustakannya, artinya menolak, menafi, meninggalkannya, kamu binasa. Itu tentang dunia. Bukan keduniaannya. Bukan keduniaan. Kamu tidak diciptakan untuk hidup abadi. Ya. Kamu tidak diciptakan untuk hidup abadi. Abadi dengan makna kekal. Kamu tidak diciptakan untuk hidup abadi. Ai di dunia ya. Abadi ai kekal ai di dunia. Melainkan berpindah-pindah. Melainkan berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Negeri adalah majas kepada keadaan. Berpindah-pindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Nah, daripada keadaan hidup kepada keadaan mati. Mati itu pun masuk ke dalam alam namanya barzah. Nah, itu keadaan barzah. Ya kan? Nanti berpindah lagi. Betul kan? Nah, itulah maksudnya. Kemudian dalam istilah Arab dia dipanggil negeri juga. Kubur, alam barzah pun dipanggil negeri. Sampai hari akhirat pun dipanggil negeri akhirat. Nah, itu istilah ya. Yang penting kita faham bahawa kita akan berpindah-pindah dari satu keadaan kepada satu keadaan. Ini sekarang keadaan hidup. Nyawa dengan ruh dengan jasad itu bersatu sekarang. Nanti ruh dengan jasad terpisah. Gitu kan? Sehingga masuk kita ke dalam alam, dalam kubur. Kemudian ruh dan jasad kita disatukan. Masuk lagi alam lain itu.
Alam barzah namanya. Faham kan? Alam barzah bukan Basrah. Apa? Yang ayah pin itu apa? Yang alam Basrah. Bukan alam Basrah. Alam barzah. Kan? Masuk dalam alam barzah. Lain lagi keadaannya. Allah, Masya Allah. Semua orang akan hadapi itu ya. Kan Mimi kan? Nah, kau jangan fikir kau tidak Mimi. Kau pun jangan-jangan kau mati dulu. Kan? Mana katanya, wahai para hamba Allah. Ini khutbahnya Umar Abdul Aziz ya. Wahai hamba Allah katanya. Di negeri kamu tersedak kerana makanan dan minuman. Di negeri kamu, ai dunia. Gitu. Di negeri kamu, sekarang ini, ai dunia. Kamu tersedak kerana makanan dan minuman. Suatu kenikmatan tidak benar-benar membahagiakan kamu. Suatu kenikmatan tidak benar-benar membahagiakan kamu. Kecuali dengan meninggalkannya. Jadi ini pesanannya. Satu kenikmatan apa terkait makan minum itu tadi. Tidak benar-benar membahagiakan kamu. Betul? Mana ada makanan membahagiakan kita? Hari ini kau makan ini. Besok kau mau makan itu. Lusa kau mau makan ini. Mana ada yang kau boleh makan itu terus. Ya kan? Betul kan? Kan? Kau hari-hari makan ampap. Orang Sabah ni terkenal dengan ampap. Hari-hari kau makan ampap. Hari ini ampap, besok ampap, lusa ampap. Mungkin tak? Tidak mungkin kan? Nah, hari ini kau makan ini, besok kau mau makan itu, lusa kau mau makan ini. Nah, itulah maksud musannif ya. Maksud musannif dalam khutbahnya Khalifah Umar Abdul Aziz. Suatu kenikmatan tidak benar-benar membahagiakan kamu. Ya kan? Kau makan nasi, kau makan itu, kau puas sudah kan? Belum tentu kan? Nanti 2 jam kemudian kau mau makan lain pula. Itu maksudnya tidak membahagiakan kamu. Kecuali dengan meninggalkannya. Kecuali dengan meninggalkannya, berarti meninggalkan keduniaan. Ini kecuali takut kamu orang khilaf antara dunia dengan keduniaan. Faham sudah kan? Kecuali kau meninggalkan yang namanya keduniaan. Okey, alhamdulillah. Kepada Allah makanan ini hari. Nah, itu yang mencukupkan, itu yang membahagiakan. Tapi kalau mana boleh cukup ini, makan ini, mau makan lagi itu tokoyaki. Apa jual lagi satu? Aku selalu sebut jolo ni, bombo jolo ni. Mau makan ini, mau makan itu, mau makan. Nah, itu yang jadi, kan? Itu yang jadi tidak membahagiakan, gitu kan? Nah, menyesakkan kita punya pikiran. Kalau kita makan nasi memadai sudah, syukur alhamdulillah untuk malam ini selesai alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak memadai, datang dalam kepala kita murtabak, datang dalam kepala kita burger, datang dalam kepala kita itu menyusahkan, gitu kan? Nah, jadi belajarlah memadai. Gitu. Masya-Allah. Disebut di sana kecuali dengan meninggalkannya. Nah, adapun perkataan meninggalkannya dalam bahasa kerohanian adalah zuhud, betul kan? Dalam bahasa kerohanian meninggalkan itu panggil zuhud. Salah satu sifat mukmin. Kemudian kata Muhammad, sedarilah. Nah, sedari lagi. Semuanya berkaitan dengan sedar. Yang kita sebut sedar diri ya. Sedarilah ketika kamu kembali dan kekal di situ ya. Sedarilah ketika kamu kembali, berarti ketika kita sedar diri dan kita kembali dan kekal di situ. Kekal di situ maksudnya istiqamah saja, ya kan? Istiqamah kita di situ. Kalau zuhud, kita kembali kepada zuhud, nah kekal. Berarti kekal dengan zuhud itu. Kembali kepada taubat, kekal dengan taubat itu. Kembali kepada apa? Kebaikan, kekal dengan kebaikan itu. Jangan kita sekejap patah balik, sekejap gini, sekejap jadi imam labai, sekejap jadi hantu. Begitu maksud Allah, Masya Allah. Kemudian ia menangis katanya. Kemudian ia Umar Abdul Aziz ya. Kemudian ia Umar Abdul Aziz, khalifah itu, menangis. Lalu tubuhnya jatuh ke lantai. Bahkan dia menangis sampai dia terjatuh ke lantai. Allahu Akbar. Ini tinggi takwanya kan. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata dalam khutbahnya. Nah, kemudian dirujukkan kita kepada khutbah Sayyidina Ali, kita sambung nanti. Maqal Allahu Akbar. Ada rasa sakit kepala sikit. Ada soalan kah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana al-'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadis salih. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatih. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قدر الله.